dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka tadi kita terhindar dari penyakit-penyakit hati ya, yang berupa tadi ya, memunculkan rasa ria, gitu ya, rasa ria, buruk, ujub dan sebagainya. Nah, ini yang sebutkan ketika bagaimana tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa itu bisa kita dapatkan gitu ya lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, jadi ini yang dirahmati Allah ya. Penyucian jiwa ini penting buat kita ya, penting buat kita untuk apa? Jadi ketika kita melakukan tadi ya, ibadah-ibadah yang Allah sudah hadirkan, ibadah itu kan bagaikan jamuan buat kita ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya ibadah itu bukan karena Allah membutuhkan, bukan, tapi karena kita gitu ya, kita membutuhkan itu dari Allah gitu ya. Jadi artinya bahwa kita butuh dengan sholat kita gitu ya. Jadi kita semakin dengan tujuan kenapa Allah mensyariatkan sholat tadi mencegah perbuatan kejiran kan gitu. Kemudian ketika tilawah Quran misalnya gitu ya, bagaimana ketika kita tilawah Quran gitu ya, kita membaca ayat demi ayat gitu ya, Masya Allah gitu ya. Kemudian akan semakin ada apa ya, ruhnya, perubahan ya. Dan nanti yang disebut kata Imam Al-Ghazali dengan makom itu adalah bagaimana ketinggian akhlak itu. Ya, makanya ketika Aisyah ditanya oleh Rasulullah SAW, ya ditanya oleh sahabat, maaf ya, ditanya oleh sahabat ya, bagaimana akhlak Rasulullah gitu ya. Akhlak Nabi itu seperti Quran yang berjalan gitu. Jadi ini yang apa namanya ternyata menjadi apa sesuatu luar biasa gitu ya. Ketika Quran itu ya dibaca dengan tartil sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Jibril ya ketika mengajarkan kepada Rasulullah SAW gitu ya. Dan kemudian ketika itu ditadaburi, kemudian kewajiban kita adalah apa yang memang ayat itu maksudnya apa gitu, dimaksudkan dari ayat itu apa untuk kita kan gitu ya. Dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana mengamalkan gitu ya yang nilai Al-Quran dalam kehidupan kita ya. Nah ini jadi zikir misalnya gitu ya. Jadi begitu banyak ibadah-ibadah yang ternyata gitu ya ini Allah persiapkan untuk kita, Allah sajikan untuk kita untuk bisa membersihkan gitu ya, membersihkan jiwa-jiwa kita ya, membersihkan jiwa-jiwa kita. Jadi semakin kita rutin ya, jadi insya Allah ya, karena kita ada ibu-ibu mah ya, Masya Allah gitu ya dalam ibadahnya gitu ya, luar biasa gitu ya dalam ibadah-ibadahnya gitu. Jadi konsisten dalam saumnya, konsisten dalam tilawah Qur'annya gitu ya, Masya Allah. Kalau tidak salah di forum ini juga luar biasa ya, jadi sehari sudah lebih dari 2 juz gitu ya ketika baca Quran gitu ya. Nah, kita akan coba tambah lagi gitu ya dengan apa, dengan bagaimana nilai-nilai Quran itu ya. Quran itu harus menjadi guidance dalam kehidupan kita, harus menjadi petunjuk gitu kan. Apapun dalam kehidupan kita seperti tadi di ayat yang dibaca ya di surat An-Nisa itu, ketika kalian berselisih maka kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Ya, jadi semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi bagaimana Quran itu menjadi ruh ya, menjadi petunjuk ya dalam kehidupan kita. Ketika pun ada persoalan apapun di dalam kehidupan kita, maka kita kembalikan kepada Quran. Jadi kita begitu misalnya contoh dalam tilawah Quran itu gitu. Ketika kita begitu bersemangat, ketika kita begitu menikmati gitu ya dengan ayat-ayat yang dibaca, kemudian kita fahami gitu, kemudian mungkin sampai kita bisa meneteskan air mata gitu ya ketika kita baca Quran gitu. Dan dengan baca Quran itu semakin kita dekat dengan Allah gitu ya, semakin kita takut gitu tadi ya. Tazkiyatun nafs itu pentingnya karena itu akan jalan sasa orang bertakwa itu kan gitu ya. Jadi khasyahnya, takutnya kepada Allah itu luar biasa. Jadi itu ya ibu sekalian ya, bagaimana ketika dalam konteks wanita gitu ya, kita para muslim ini yang Allah sudah ciptakan kita dengan bentuk yang sesempurna ini, dengan segala fitrah insaniahnya yang hadir pada kita ya, dengan karakteristik yang Allah berikan kepada kita, dan Allah tidak membedakan itu gitu ya. Jadi ketika barang siapa laki-laki di antara kalian laki-laki dan perempuan yang beramal soleh, maka
ya akan Allah sediakan pahala yang besar gitu ya. Jadi dengan potensi inilah gitu ya, maka masya Allah gitu ya. Saya teringat satu kisah ya dari Ummu Salamah ya, insya Allah. Jadi Ummu Salamah ketika bertanya kepada Rasulullah SAW saat itu, Ummu Salamah bertanya terkait dengan beberapa ayat-ayat Quran gitu ya. Jadi ya Rasulullah, apa sih maksudnya ini gitu? Apa sih maksudnya ya Rasulullah di ayat ini gitu ya? Terkait dengan cerita tentang bidadari gitu ya. Jadi terkait dengan bidadari. Jadi bidadari itu gitu ya, ya masya Allah ya. Sebentar saya lihat ini ya. Jadi ya di sini Ummu Salamah bertanya ya kepada Rasulullah SAW gitu kan. Ya Rasulullah, jelaskan padaku ya tentang bidadari-bidadari yang bermata jeli gitu ya. Kemudian beliau menjawab, ya bidadari yang kulitnya bersih, matanya jeli dan lebar, rambutnya berkilau, bak sayap ya burung masa. Ya aku Ummu Salamah berkata lagi, jelaskan padaku ya Rasulullah tentang firman-Nya, laksana mutiara yang tersimpan baik di surat Al-Waqiah ayat 20. Kemudian beliau menjawab, kebenangannya seperti kebenaran mutiara di kedalaman lautan, tak pernah tersentuh dengan tangan manusia. Kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, jelaskan kepada aku tentang firman Allah, di dalam surga itu ada bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik, kayak di surat Al-An'am ayat 70. Beliau menjawab, akhlaknya baik dan wajahnya cantik jelita. Ya. Kemudian bertanya lagi, itu di surat As-Saffat ayat 49, jelaskan padaku, ya seakan-akan mereka adalah telur, ya burung unta yang tersimpan baik. Kemudian beliau menjawab, kelembutannya seperti kelembutan kulit yang ada bagian dalam telur dan terlindung dari kulit bagian luarnya, atau yang biasa disebut putih telur. Kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, jelaskan padaku firman Allah, penuh cinta lagi lagi sebaya umurnya, surat Al-Waqiah ayat 37. Kemudian beliau menjawab, mereka adalah wanita-wanita yang meninggal dunia dalam usia lanjut dalam keadaan rabun dan berubah. Itulah yang dijadikan Allah kalau mereka sudah tahu, lalu Allah menjadikan mereka sebagai wanita-wanita gadis penuh cinta, bergairah, mengasihi dan sebagainya. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, manakah yang lebih utama, wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli? Gitu. Kemudian beliau menjawab, wanita-wanita di dunia lebih utama daripada bidadari seperti kelebihan apa yang nampak dari apa yang tidak terlihat. Kemudian aku bertanya, mengapa wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari? Beliau menjawab, karena salat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Tubuh mereka adalah kain sutra, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuningan, santunnya mutiara, dan terbuat dari emas. Jadi sampai ketika Ummu Salamah bertanya ya dan awalnya bertanya tentang ayat-ayat ini yang terkait dengan bidadari gitu ya, maka diceritakan sama Rasulullah, dijelaskan sama Rasulullah. Dan ketika bertanya, ya Rasulullah, mana yang lebih utama, wanita ataukah bidadari yang bermata jeli gitu ya? Ternyata wanita-wanita dunia itu lebih baik daripada bidadari ya, gitu ya. Karena apa? Karena sholat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah SWT. Jadi juga dirahmati Allah, ya bagaimana ternyata kita punya itu gitu ya, kita punya potensi kebaikan yang luar biasa gitu ya. Jadi ketika ini kita maksimalkan gitu ya dalam konteks ibadah kita ya, bagaimana setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana itu secara otomatis ya gitu, itu akan membuat tadi ya, membersihkan hati-hati kita, membersihkan diri kita gitu ya. Semakin kita taat kepada Allah, semakin kita takut kepada Allah, semakin kita terhindar dari penyakit-penyakit hati ya. Karena yang paling sulit itu ketika sudah penyakit hati sudah bersarang di dalam diri kita. Nah, ini yang harus kita bersihkan ya, ya sambil tadi ya secara hukumnya gitu ya, kita perbaiki lagi gitu ya, kita terus tambah lagi ilmuwan kita gitu, kita rapikan semuanya gitu ya, sambil tadi secara beriringan ya, secara
tazkiyatun nafs juga. Nah ini jadi apa namanya harus terus berjalan gitu ya, karena kita ingin ketika ibadah yang kita lakukan ya, kemudian apa namanya ini menjadi sesuatu yang memang bisa merubah ya, bisa menghilangkan tadi ya. Kalau tazkiyah kan betul membersihkan ya, mensucikan diri kita. Jadi kita menjadi orang-orang yang memang bersih ya, apa senantiasa membersihkan diri ya. Kalau kata Allah kan diperintahkan kan apa namanya kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Nah ini proses kita ya, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang sudah Allah berikan kepada kita ini ya, ini harus mampu mengikis rasa-rasa atau penyakit-penyakit ya, penyakit hati yang buruk ya, yang ada dalam diri kita gitu ya, insya Allah. Jadi apa namanya apapun yang Allah syariatkan pada kita, tujuan ibadah ini ya, ini mudah-mudahan gitu ya, dengan upaya kita, dengan ilmu kita yang semakin hari semakin bertambah gitu ya, karena ilmu itu lagi-lagi ya bukan hanya untuk berhilang fitrah kita ya, hanya untuk berhilang pikiran kita gitu, menambah apa namanya keasikan wawasan kita, tapi kan lebih utamanya adalah ketika bagaimana ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita. Nah, keseharian kita juga seperti itu ya, ibu-ibu insya Allah gitu ya. Jadi akhwat-akhwat atau ibu-ibu yang muslimah gitu ya. Ini makanya tadi kita sampaikan bahwa ibadahnya perempuan itu luar biasa ya, gitu. Jadi ibadah kita itu, karena apalagi Allah tidak membatasi makna ibadah ya. Ibadah itu begitu luasnya, maka keseharian kita dalam ibadah kita kepada Allah itu cara ya, cara-cara kita untuk bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi keseharian kita tentunya banyak banget ya, banyak hal yang bisa kita jadikan ya, apapun ya, ketika kita melakukan apapun dalam kehidupan kita itu bisa menjadi bernilai ibadah ya, asal awalnya tadi ya kita niatkan, kita mencari ridho Allah. Kita sebagai ibu tentunya kita menyiapkan apa namanya segala sesuatu jadi rumah gitu ya. Kemudian kita menyiapkan kebutuhan anak-anak, kebutuhan suami gitu ya, dan kemudian juga apa namanya mendidik anak-anak, insya Allah gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita gitu ya. Dan itu kan harus ketika kita tazkiyatun nafs itu berjalan gitu ya, itu masya Allah ya. Jadi ketika kita ngurus apa ya, hatta sampai kepada pekerjaan rumah gitu ya, sekalipun gitu ya, itu menjadi sesuatu yang oh ya Allah gitu ya, saya niatkan ya Allah, saya apa namanya niatkan karena Allah gitu ya. Jadi tidak ada lagi rasa-rasa dalam diri kita itu tadi lebih apa namanya ada apa ya kurang bersyukur gitu ya. Jadi kan hal-hal yang seperti itu kan terkadang ya dalam keseharian kita ya secara tidak sadar gitu ya, bisa jadi apakah kita ini termasuk perempuan atau istri-istri yang apa namanya senantiasa berterima kasih atas apa yang suami berikan pada kita misalnya gitu ya, atau barangkali justru malah kita kurang bersyukur dengan kalimat-kalimat yang sering kita keluarkan gitu ya, kita ucapkan gitu secara tidak sadar gitu ya. Nah ini kan hal yang apa namanya sering terjadi. Saya sempat kemarin baru bertemu ya Bu ya, ada seorang ini ada ustaz di sini ya, ada seorang bapak yang dia bercerita gitu bagaimana dia begitu sedihnya gitu ya selama ini ternyata dalam pernikahannya Bu, karena hari-hari saya juga ada konselor keluarga gitu ya. Jadi ketika seorang suami ini dia bercerita gitu ya, dia ingin konsul sebetulnya seperti apa gitu ya, karena apa namanya terkait dengan apa ada seorang istrinya rajin gitu ya, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin tilawahnya dan sebagainya. Tapi bagaimana dia seringkali diperlakukan oleh istrinya itu gitu ya, perlakuan yang kurang baik gitu. Nah artinya nah ini kan bukan kita bagus gitu ya, ketika tilawahnya baik dan sebagainya gitu, masya Allah gitu ya. Tapi nah ini yang mungkin kita juga perlu tambahan itu gitu ya, bahwa tambahan ilmunya ya, bahwa ketika ibadah-ibadah yang kita lakukan itu harus sampai kepada tadi ya bagaimana apa namanya penerimaan kita ya terhadap
semua ketentuan yang Allah berikan kepada kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Dari sisi yang lain gitu ya, bahwa ya bagaimana istri itu harus menghormati suaminya, istri itu harus berkata-kata yang baik terhadap suaminya gitu ya. Nah jadi itu yang saya maksudkan ketika sholat, bagaimana ibadah-ibadah yang Allah sudah hadirkan untuk kita itu harus sampai kepada ya yang sering disebutkan ya dari Imam Al-Ghazali ini, bahwa bagaimana itu harus menjadikan kita proses pensucian jiwa kita sampai nanti kepada makom ya, makom ketauhidan kita, makom ketaatan kita gitu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan cara yang bisa kita dapatkan seperti itu, masya Allah. Nah, jadi ini yang dirahmati Allah gitu ya. Ini mungkin baru secuil saja ya yang begitu banyak yang bisa kita nanti kaji lagi gitu ya, terkait dengan karena bicara fikih itu banyak banget gitu, luas sekali. Jadi artinya gitu ya, kita mengawali dengan bagaimana ketika kita melakukan tadi ya pensucian jiwa kita dengan ibadah, dan kita ibadah yang Allah sudah hadirkan pada kita bisa sampai kepada ya tazkiyatun nafs ya dalam diri kita insya Allah ya. Jadi tilawah Quran kita, muhasabah gitu ya, zikrul maut gitu ya, ini insya Allah lagi di masa pandemi ini gitu ya, ini menjadi satu renungan besar gitu ya pada kita gitu ya, bahwa sesungguhnya kita manusia yang lemah, manusia yang tidak punya kemampuan sedikit pun gitu ya, dengan makhluk sekecil ini Allah ciptakan kita ya tentunya ya, tidak ada kalimat lain yang kita segera mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, seperti itu insyaallah ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah gitu ya, mungkin ini sedikitnya yang bisa saya sampaikan ya, insyaallah ya sambil dari kitab Imam Al-Ghazali ya terkait dengan pensucian jiwa ya, dan tentunya konteks perempuan gitu ya, kita dengan Allah memberikan sebuah karunia ya, fitrah insaniyah kita, karakteristik kita ya sebagai perempuan, maka tentunya kita punya hak yang sama gitu ya, kita punya diberikan sama Allah peluang yang sama untuk mengupayakan ibadah kita menjadi ibadah yang the best lah ya, menjadi yang terbaik gitu ya insyaallah. Karena bukan nanti yang diterima itu yang laki-laki, tidak gitu ya, tapi bagaimana kita berlomba-lomba dan fastabiqul khairat kita dalam kebaikan ya. Istri Rasulullah SAW, istri Rasulullah SAW juga seperti itu gitu, sampai-sampai mereka punya julukan masing-masing ya, gitu kita kaji itu ya. Kita kaji terkait dengan bagaimana kehidupan istri Rasulullah SAW gitu ya. Punya kelebihan masing-masing gitu ya, masya Allah. Ada yang ahli qiyam gitu ya, ahli qiyam lail gitu ya, ada ahli zikir ya, ahli tahajud gitu ya. Kemudian ada juga yang seperti Sayyidah Aisyah ya, Ibunda Aisyah itu bagaimana kapasitas keilmuannya juga masya Allah gitu ya, luar biasa gitu ya, menjadi guru ya baik dari para sahabiah maupun sahabat gitu ya, masya Allah. Jadi artinya Allah bukan peluang yang begitu luar biasa, dan ketika kita banyak membahas terkait dengan itu, maka kita bisa memperhatikan gitu ya, Allah ternyata gitu ya, ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu ya, proses tazkiyatun nafs itu berjalan dalam kehidupannya gitu ya, insya Allah ya. Baik ibu-ibu, mungkin itu dulu ya yang bisa disampaikan insya Allah pada kajian kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan kalau saya lebih serunya kita banyak berdialog ya, karena saya juga pasti banyak belajar dari ibu-ibu sekalian ya, insya Allah ya. Dan tentunya ya mudah-mudahan kita juga menjadi wanita-wanita yang muslimah yang insya Allah akan senantiasa terus ya melakukan proses perbaikan diri kita dengan terus mengkaji ya ilmu-ilmu, dan dengan ilmu itu tentunya kita akan implementasikan dalam kehidupan kita, keseharian kita di rumah kita,
dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan masyarakat kita, gitu ya, insya Allah ya. Dan artinya nanti umat Islam ini akan menjadi contoh ya, menjadi contoh luar biasa gitu, untuk pembangunan masyarakat ya, di apa namanya, menjadi dari pribadi yang baik, kemudian dari keluarga yang baik, kemudian nanti menjadikan masyarakat yang baik ya. Tentunya nanti kan akan sampai kepada masyarakat baik, ya kan negaranya juga insya Allah baik, insya Allah ya. Jadi kita punya cita-cita besar untuk itu, insya Allah ya. Itu mungkin Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Ya mohon maaf, tentunya ini sangat sangat tidak memuaskan barangkali seperti itu gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, kita bisa mengkaji kembali gitu ya, di kesempatan dengan dari guru-guru kita juga gitu ya, insya Allah gitu ya. Alhamdulillah, kebenaran itu datangnya dari Allah, dan insya Allah kita tidak ragu-ragu dalam kebenaran itu. Mohon maaf bila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustazah Ibu Aan atas paparannya. Jazakallahu khairan katsira. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan bagi diri kami, terutama di sini berkaitan dengan perempuan, karena memang ada pembawa acaranya. Jadi bisa bermanfaat buat kami semua di sini, terutama jamaah yang hadir semua adalah ibu-ibu. Jadi saya akan sedikit mengulas ya Ibu yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwa awal dari tema yang tadi disampaikan yaitu perempuan bersuci dalam beribadah dan keseharian itu, dalam artian bersuci mensucikan jiwa ya Ibu, dengan cara pertama mengenali dan membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Dengan demikian diharapkan insya Allah dapat membersihkan jiwa kita ya Ibu, dan akan menimbulkan keikhlasan dan akan meningkatkan ketakwaan dalam prakteknya atau dalam pengamalannya. Demikian ya Ibu. Juga saya ucapkan terima kasih juga apa yang telah Ibu sampaikan tadi, ada sharingnya sedikit. Mungkin ini juga buat masukan buat kami semua, di mana ada seorang suami yang mengatakan bahwa istrinya rajin ibadahnya, tetapi dalam praktek kesehariannya masih sedikit ada yang kurang diterima oleh suaminya, di mana merasa kelakuannya kurang baik terhadap suaminya. Mungkin itu juga harus disikapi sebagai muhasabah dirinya Bu ya, tetapi itu juga berkaitan dengan sebuah ujian kesabaran ya Ibu, karena mungkin dalam kehidupan rumah tangga harus ada sinergis, ada kebersamaan ya Ibu. Sebagai pemimpin dia harus mempunyai ilmu yang baik untuk memimpin keluarganya, memimpin istri dan anaknya, sehingga pada saat istrinya mau melaksanakan apa yang tadi Ibu sampaikan itu gayung bersambut ya Ibu, jadi tidak bertepuk sebelah tangan ya. Karena yang terjadi kan nanti selalu miskomunikasi ya Bu, selalu salah paham karena ilmunya tidak seimbang gitu kan ya Bu ya. Mudah-mudahan itu juga ada yang akan disampaikan nanti untuk kelompok bapak-bapak juga dan ibu-ibu juga. Demikian Ibu. Iya seperti itu. Mungkin banyak memang sih Ibu ya kejadian seperti itu. Dan kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu ada tanya jawab atau mungkin diskusi lah yang tadi Ibu Ustaz sampaikan ya. Yang akan dibuka sebagai sesi diskusi atau tanya jawab atau tanggapan. Mangga kami persilakan kepada ibu-ibu di sini yang ingin menanggapi atau ingin menanyakan, mangga Ibu baik melalui chat atau mau langsung, silakan. Mangga. Nurmala Husen, Bu Nurmala Husen. Mangga Ibu Nurmala, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar pemaparan dari Ibu Ustazah Ibu Aan tadi tentang proses penyucian diri ya Bu ya, penyucian jiwa. Iya Bu. Terus Ibu yang Ibu contohkan, ada seorang istri yang sudah
pandang orang sudah cukup lah ilmunya, terus dengan orang agamanya kuat, tapi di dalam rumah tangganya dia kurang baik perilakunya terhadap suami. Nah, tanda kutip ini Bu ya, tanda kutip perilakunya kurang baik terhadap suami. Apabila dia berlaku seperti itu terhadap suaminya, kemungkinan besar ini suaminya yang mungkin menzolimi dia, tapi orang lain tidak tahu. Jadi seorang istri ini pandai atau pintar menyimpan permasalahan di luar. Jadi apakah di sini ada solusi buat karena saya juga banyak punya teman seperti itu ya Bu ya. Tanpa disadari sebenarnya dia dapat penjoliman dari suaminya. Entahlah banyak hal-hal yang mungkin hak-hak yang dia tidak dapatkan, makanya dia kadang-kadang dia tidak pandai berkata-kata, tapi karena perempuan itu memakai bahasa hati, jadi kadang-kadang dia hanya bisa menunjukkan sikap. Karena kalau dengan kata-kata biasanya jadi pertengkaran, jadi keributan. Terus di depan anak-anak jadi kelihatan. Makanya seorang perempuan itu, nah untuk menyimpan bahwa dia kecewa dengan suaminya, maka dia menunjukkan dengan perilakunya seperti itu. Nah, bagaimana seandainya saya mempunyai teman seperti itu, karena yang saya tahu pun sebenarnya istri ini ingin menghentikan kezaliman suaminya terhadap dia gitu, tapi dia tidak pandai mengatakan kepada suaminya. Bagaimana menurut pendapat Ibu, apakah dia termasuk seorang wanita yang berdosa? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Ibu untuk dijawab, mangga Ibu. Masya Allah ya Bu Nurmalah, pertanyaannya luar biasa. Ya Bu, jadi memang kondisi-kondisi seperti ini ya, makanya tadi saya sampaikan seperti itu kan, ketika kita menyelesaikan persoalan perlu melihat dari berbagai sisi ya Bu ya. Jadi ketika yang bicara seperti itu, misalnya seorang suami gitu kan, kita harus melihat dulu ada apa nih gitu kan, pasti ada sesuatu nih di keluarganya kan gitu ya Bu ya. Ya jadi ketika pun di lapangan gitu ya Bu ya, saya banyak bertemu dengan ibu-ibu yang muslimah gitu ya, yang memang mengalami kondisi seperti ini gitu ya. Jadi ketika memang suaminya menzolimi gitu ya, menzolimi istrinya gitu ya. Ya jelas Bu ya, kalau dalam Islam tentunya gitu kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya, rijal itu pemimpin para perempuan ya, tapi dengan karena Allah melebihkan diri laki-laki di atas perempuan kan seperti itu. Nah, bagaimana Islam mengatur gitu ya, mengatur tentang berkeluarga, suami harus menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang harus menjadi contoh gitu ya buat istri dan anak-anaknya gitu ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya memang gitu ya terjadi bahwa tadi ya ada mungkin beberapa muslimah ya yang Allah uji gitu ya Bu ya, karena kan dalam sirah nabawiyah atau sejarah Rasul dan para sahabat dan sahabiah itu juga kan ada ya yang banyak mengalami, artinya ada contoh buat kita sebetulnya Bu, karena ketika pun ada sirah yang yang kita pelajari hari ini gitu ya, kita pahami itu kan untuk menjadi sebuah ibrah ya, sebuah pelajaran buat kita gitu. Jadi ketika memang ada seorang muslimah gitu ya yang mengalami kondisi seperti ini gitu ya, ketika dia dizolimi gitu ya, mungkin teringat dengan satu kisah ya Bu ya, satu kisah dalam Quran itu ada di surat Al-Mujadilah ya, di surat Al-Mujadilah ya, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa rasulih. Jadi ketika ada seorang perempuan ya, asbabnya ini seorang perempuan yang dia mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW ya, di saat itu diadukan suaminya ya. Kenapa diadukan? Karena tadi ya suaminya ketika melakukan atau dari kalimat-kalimatnya ketika itu ya menyamakan dirinya dengan ibunya gitu ya, menyamakan dirinya dengan ibunya. Jadi kalau dalam sisi syar'inya itu sudah berlaku ya. Nah, makanya dalam ayat ini itu Masya Allah gitu. Jadi seorang perempuan itu ketika dia paham terkait dengan syariat ya, maka ketika suaminya sudah menyamakan seperti pun
ibunya gitu ya, maka dia sudah tidak boleh lagi melayani suaminya, kan gitu ya, itu hukum itu ya. Jadi nah sebelum suaminya bertobat, sebelum minta maaf dan sebagainya, kayak diadukan pada Nabi. Jadi ini didengar ya, Tuhan ini didengar sama Allah gitu langsung gitu ya. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Jadi didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan kemudian ditegur gitu ya, artinya ada teguran buat suaminya. Jadi ketika pun mengalami kondisi-kondisi seperti itu ya Ibu, ketika ada ya seorang perempuan yang memang dizolimi gitu ya, maka ya secara kemudian ya satu yang mungkin jadi solusinya ya atau mungkin bagian dari solusi ya, alternatif solusinya itu ya memang bagaimana dia sabar dengan kondisi yang memang Allah sedang berikan itu kepada dia ya. Ujian yang Allah berikan kepada ya beberapa muslimah mungkin yang mengalami itu gitu ya. Dan ketika dia bisa bersabar dengan itu, tapi tidak mengurangi gitu ya Bu ya, atau tidak mengurangi hak-hak atau kewajiban dia ya sebagai seorang istri misalnya ya, seperti itu gitu ya. Nah maka itu luar biasa kan pahalanya gitu ya. Tapi pun kalau seandainya ya mungkin perempuan ini memang tidak kuat, kan ada ya beda ya tingkat ininya. Jadi ketika memang tidak kuat ya dia harus meminta bantuan gitu kan, meminta bantuan kepada orang lain untuk menjadi sebagai mediator untuk menyelesaikan persoalannya. Tentunya orang yang memang ditunjuk, orang yang memang diminta itu perlu orang-orang yang memang yang tepat gitu ya, yang tepat untuk bisa memberikan masukan itu. Nah, jadi kalau tadi ya Bu ya, jadi apakah termasuk perempuan ini berdosa gitu ya ketika mungkin ya ketika diuji oleh Allah, suami sudah menzalimi, tidak diberikan haknya sebagaimana mestinya gitu ya, seperti itu gitu ya. Ya sikap-sikap yang artinya tetap harus menjaga ya, perempuan ini tetap menjaga sikap-sikap yang baiknya terhadap suaminya sambil gitu ya tadi dia minta bantuan itu gitu ya untuk bisa keluar dari ya, bukan artinya ya kalau ada yang bisa memperbaiki suaminya, ada yang memberikan masukan kepada suaminya gitu ya, seperti itu. Karena dalam kisah-kisah itu kan begitu banyak ya Bu ya gitu. Jadi bagaimana kesabaran para istri ya ketika memang bersuamikan yang memang tadi ya punya karakter-karakter yang muncul gitu ya, ketika dengan kesabarannya, dengan tetap dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri gitu ya. Nah kemudian dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, dia minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, Masya Allah. Nah ini yang mudah-mudahan ya, yang pasti ya Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita gitu ya, seperti itu. Sambil ikhtiarnya kalau sebagai manusianya, yang usah ikhtiar kitanya gitu ya. Ya tadi gitu, bagaimana kita mengkonsultasikan gitu ya pada orang yang memang tepat, yang mampu untuk bisa menyelesaikan membantu menyelesaikan itu gitu, insya Allah ya, seperti itu mungkin Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Hatur nuhun, hatur nuhun Bu Ustadz. Mungkin itu ya penjelasannya Ibu Nurmala. Terima kasih pertanyaannya. Jadi apa yang Ibu sampaikan yaitu terutama ujian kesabarannya Ibu, berarti memang sedang diuji kesabaran karena tingkatan keimanan seseorang mungkin berbeda-beda dan permasalahannya mungkin berbeda-beda ya Ibu. Ada yang memang mengeluh memang suaminya sudah memang baik, memang sudah soleh, tapi ada juga yang tadi ya Ibu Nurmala contohkan, ada juga yang suami yang masih berbuat zalim tapi tidak merasa, akhirnya istrinya yang seperti itu. Berarti kuncinya harus bersabar, itu adalah ujian kesabaran, tetapi ikhtiar lain juga berusaha berkonsultasi, melibatkan orang yang mungkin bisa untuk diajak berbicara. Gitu, demikian ya Bu ya. Atur nuhun Ibu, mangga pilih badai aya nu naroskeun deui Ibu-ibu nu sanesna. Mangga Ibu yang lainnya silahkan atau akan berikan tanggapan melalui chat jika boleh. Langsung ke Pak Ibu Yanti ini biasanya mau ngasih tanggapan Bun.
Bunda Yanti atau Sebelum ke Pak Ustadz. Iya, Ibu Dewi barangkali mau nanggapin atau Ibu Yanti, Umi Rifanti masukannya, tanggapannya silahkan, atau ibu yang lain barangkali. Bu Yanti udah tuh, Ibu Yanti udah. Mangga, Ibu Yanti mana? Mangga Bunda Yanti, dipersilahkan Bunda. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini ada Bu Ustadz, Pak Ustadz, Ibu Ketua, Bu Haji, ya semua sahabat-sahabat di forum yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih tadi sharingnya dari Bu Ustadz. Alhamdulillah. Pertanyaan dari Bu Nurmala juga sangat baik, Bu ya. Karena hal itu yang sering saya hadapi. Kebetulan kami bergerak di bidang perempuan. Saya sebagai manusia biasa tidak bisa memberikan lebih, dan saya selalu menghargai hak privasi setiap individu ya Bu ya, perempuan. Kalau beliau nggak cerita, saya juga nggak tanya. Kalau beliau perempuan yang baik akan menyimpan semuanya hanya kepada Allah mungkin ya, bercerita secara bebas, karena yang paling bisa dipercaya itu Allah. Betul yang disampaikan Bu Aan tadi, kalau mau cerita kepada orang yang tepat. Jangan sampai nanti apa yang kita sampaikan menjadi konsumsi publik. Nah, ini malah mencari masalah nantinya. Sebagai perempuan kita juga harus lebih dewasa bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan. Kalau ada yang berkeluh kesah, berarti kita mendapat syukur kepercayaan dari sesama perempuan. Yaitu ya kita harusnya bersyukur aja, jangan dijadikan nanti malah cerita lagi ke A, B, C, nggak menyelesaikan masalah. Karena kita harus menghargai apapun setiap keluarga. Kalau menurut saya mohon koreksi, pasti ada masalah. Nggak mungkin keluarga tidak ada masalah. Tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mengambil hikmah dari setiap masalah yang ada, jadikan itu sebagai pembelajaran dan bekal hidup dan kehidupan. Jadi seperti itu, saya sepakat dengan Bu Aan juga, kalau mau nyari teman yang membawa kebaikan. Di forum ini kan yang membawa kebaikan, karena kalau kita mau tahu siapa diri kita yang sebenarnya, ya tadi kita lihat di mana beliau bergaul, itulah yang mencerminkan diri kita. Ya, kalau saya mungkin bergaulnya di tempat auzubillah min dzalik, yang tempat ini ya pasti orang akan konotasi negatif, sebagus apapun kita pasti akan negatif thinking seperti itu. Jadi hati-hati, semua tergantung dari inama amalu biniat kita pada saat menjalani hidup dan kehidupan. Jadi gitu Bu Nurmala, tadi pertanyaan Ibu sudah dijawab dengan Bu Aan. Di tempat saya banyak sekali pertanyaan itu Bu, jawaban dari saya cuma satu, berserah diri, mohon petunjuk yang terbaik dari Allah, karena itulah pasti yang terbaik. Jadi jangan mencari masalah lagi dengan berkeluh kesah, punten kepada suami orang dan segala macam, itu bukan menyelesaikan masalah, itu mau create masalah baru, itu membuka masalah baru. Jadi kalau mau aman, ada solusi, gelar sajadah, disitulah kita akan mendapatkan kedamaian di hati. Mungkin itu tambahan sedikit. Terima kasih juga ilmu-ilmunya. Ini ada guru saya, ini ada Bu Dewi, ini udah keluar. Ya, mohon maaf, mohon izin kalau tadi kurang maksimal, yaitu nanti insya Allah Puspa, Bu Hera, kami akan membuat webinar tentang perempuan, strategi bagaimana perempuan menjadi lebih dewasa, mandiri, dalam menghadapi pandemi saat ini. Jadi perempuan lebih berdaya dalam untuk peningkatan kualitas hidup. Gitu. Nanti akan kami sampaikan detailnya. Mudah-mudahan dari ibu-ibu ada yang bisa bergabung. Insya Allah dalam minggu ini nanti akan kami share nanti flyernya. Ya, itu secara umum sih Bu, pola pendidikan anak juga masuk semuanya di situ. Ya, mungkin dari saya itu, mohon maaf Pak Ustadz, bukan menggurui Pak, tadi cuma sharing aja Pak Ustadz sedikit. Ya, hatur nuhun, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bunda Yanti, paparannya tadi, tambahannya atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Karena memang begini Ibu Ustadz, kebetulan memang waktu kajian minggu lalu kita membahas tentang kemandirian seorang perempuan, di mana berkaitan dengan yang Ibu sampaikan sekarang, bahwa dengan ujian kesabaran, dengan ketakwaan, pembersihan jiwa itu dapat meningkatkan atau menimbulkan kemandirian seorang wanita menghadapi ujian kesabaran. Itu ya. Ini juga
ada berkaitan dengan pertanyaan baru masuk, akan saya bacakan ya Ibu Ustaz. Dari ya, Assalamualaikum Bu Ustazah, izin bertanya, jika suami sudah meninggal, surga istri berada pada siapa setelah suami meninggal? Nah, mangga Ibu Ustaz. Ya, ya, ya. Ketika suami sudah meninggal ya, apa namanya, ya kalau kita memang tidak menikah lagi, gitu ya, kita tidak menikah lagi, ya, ya surga kita ya ada dari, ya surga itu ada dari amalan kita, gitu ya, jadi dari amalan kita, jadi amal-amal yang kita lakukan, gitu ya, nah itulah yang akan kita dapatkan, gitu ya, surganya seperti itu. Artinya tapi tidak jadi, aduh kalau udah nggak ada suami nggak ada surga lagi, gitu ya, maksudnya nggak bukan begitu ya, artinya gitu ya, apa namanya, ketika kan seorang perempuan itu ditinggal oleh suaminya ya karena memang apa namanya Allah panggil, gitu ya, maka dia sesungguhnya begitu banyak di hadapan dia yang bisa dia kerjakan, gitu ya, amal-amalan yang bisa dia kerjakan seperti itu. Nah, jadi apa namanya, kalaupun misalnya, iya betul, ketika kita berumah tangga saat itu, ya surga kita itu ada di suami kita ya, dengan taat kepada suami kita ya, gitu, dengan menyenangkan hati suami kita, gitu ya, dan sebagainya, gitu ya. Nah, ketika sudah tidak ada, terus gimana ya? Tetap itu apa namanya, ya kan akan terus ngalir ya, apa namanya, pahala-pahala itu kan akan terus mengalir. Apa yang kita kerjakan selama bersama, gitu ya, itu kan terus mengalir, gitu ya. Nah, jadi apa namanya, kita tambah dengan apa, dengan amal ibadah kita ya, amal ibadah kita doakan suami kita, gitu ya, kita tidak apa namanya, tetap apa-apa kebaikan-kebaikan yang selalu suami sampaikan kepada kita ikuti, gitu ya. Misalnya ya, kan ada mungkin ada beberapa perempuan apa istri, gitu ya, ketika dinasehatin ini sama suaminya, lagi ada suaminya sih cuek-cuek aja, gitu. Ya kan, rasa-rasanya gitu banget sih bapak, misalnya begitu ya, tapi ketika sudah nggak ada misalnya, benernya si bapak teh waktu itu nasehatin kita teh ini, gitu. Nah terus di apa, apalagi kalau ya, makanya kan ada dalam keluarga itu suami itu kan harus sering memberikan nasihat ya, idealnya, gitu ya, idealnya ya, jadi memberikan nasihat. Dan istri itu betul kalau misalnya dalam koridor ketaatan ya kita harus taat itu, gitu kan, begitu ya. Jadi mah misalnya tong seueur keluarnya, gitu ya keluar yang nggak penting, gitu ya, yang memang, nah itu kan ketika memang itu benar, oh iya kita lakukan itu, mah seueur sedekahnya, gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka ini ya, ketika suami kita banyak memberikan misalnya, gitu ya, bapak tuh bager-bager teuing atuh, gitu ya, jangan terlalu jadi orang baik, gitu. Ya kadang-kadang kayak gitu, barang ya Allah, gitu ya. Nah jadi hal-hal yang tadi kebaikan-kebaikan suami kita terus lanjutkan, gitu ya. Nah itu kan juga mengalir pahalanya buat kita, insya Allah ya, seperti itu. Jadi artinya ya apa namanya, surga kita, gitu ya, insya Allah ya, itu akan terus hadir ya, akan terus mengalir pada kita, gitu ya. Apalagi tadi kita meneruskan apa namanya, kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami kita, kan orang tua kan juga begitu ya. Jadi apa namanya, meneruskan kebaikan orang tua, meneruskan kebaikan-kebaikan suami, gitu ya, kebiasaan-kebiasaan baiknya, gitu ya, kita kerjakan seperti itu. Dan kemudian ya tadi gitu, kita apa namanya, menambahkan ya, menguatkan gitu dengan amalan-amalan kita, insya Allah Bu, gitu ya. Jadi apa namanya, walaupun ya Allah menyampaikan bahwa amhasibtum antadkhulul jannah, gitu ya, kamu kira kamu bisa masuk surga dengan mudah ya, walamma jahadu, sebelum aku lihat kesungguhanmu, kata Allah, gitu ya. Jadi kesungguhan kita, gitu ya, dalam apa namanya, melakukan amal-amal kita, insya Allah Bu. Jadi nanti apa namanya, akan terus mengalir, kita doakan, gitu ya, mudah-mudahan ya kita tidak hanya hidup apa namanya, itu surganya ya, jadi nggak ada hidup di dunia saja, gitu ya, tadi insya Allah kita juga akan sehidup sesurga nanti, insya Allah ya, amin ya Allah rabbal alamin. Ya, wallahu a'lam. Nuhun Ibu, mohon demikian penjelasannya Ibu Kela ya, tadi yang menanyakan. Mudah-mudahan bisa diterima dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Saya mau menyambung sedikit tadi yang disampaikan Ibu Budayanti. Hatur nuhun Budayanti, nanti ditunggu informasi selanjutnya. Mudah-mudahan nanti banyak ibu-ibu yang bisa ikut bergabung di acara webinar ya Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Hatur nuhun sata acana.
Demikian sesi diskusi tanya jawab. Mungkin akan saya kembalikan atau saya beri kesempatan kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz sebagai Bu Dewi penasehat. dulu kayaknya Bu MC. Bu Dewi, bisa Dewi, ngasih mangga, masukan. mangga. Bu Dewi, mangga Pilih pilih badan nabihan tadi kanggo. sambil menyimak, ternyata luar biasa Umi telah menegaskan ya sekali lagi tentang peran perempuan itu dalam kehidupan. Tapi yang jelas ya semua itu tergantung kita ya ibu-ibu. Kita sebagai perempuan rasa-rasanya juga tidak mudah untuk bisa menjadi sosok seorang wanita ideal itu seperti apa gitu ya. Tapi kayaknya ya keberhasilan anak, kesuksesan suami, saya rasa ya semua itu peran istri dan perempuan lah gitu, baik ibu maupun kita gitu ya. Bu Yanti tahu benar ya Bu, teori-teori perempuan itu seperti apa gitu dalam konstelasi dunia modern saat ini gitu ya. Tapi ya walau bagaimanapun kita tidak boleh meninggalkan kodrat kita. Segagah-gagahnya perempuan, saya rasa ada keterbatasan yang tidak bisa kita langkahi, gitu, kita lampaui. Jadi pembahasan tentang perempuan mah kayaknya akan pernah habis ya, Bu Yanti, Umi ya. Nah, mungkin pegangan kita ya pada apa yang kita yakini dan kita imani saja selama ini. Hatur nuhun Bu Hera. Masya Allah. Nuhun Ibu Dewi, tambahannya, penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat penyemangat ya Bu, kita sebagai perempuan dan ibu-ibu yang bergabung malam ini. Mangga diteraskan kanggo Pak Ustadz, Pak Jam-Jam sebagai penasihat, mangga Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Syukran kasiran kepada Bunda Ustadzah Aan Nisa DPSD. DPSD itu singkatan dari Daya Perempuan Suka Dakwah. Saya terjemahkannya begitu. Terima kasih Ibu Ustadzah, saya merasa gembira dan bahagia sebagai penasehat dan peran tugas saya sudah selesai untuk menasehati ibu-ibu ini karena sudah disampaikan oleh Bunda Aan tadi bagaimana makna toharoh dalam pengertian yang sangat luas. Saya hanya ingin dalam bahasa Sunda mudah-mudahan paham. Mairan, you know is Mairan? Ya apa ya, namihanlah sekedikan gitu. Karena saya sebagai penasehat, karena dicatat di situ sebagai penasehat, saya ingin menyampaikan saja bahwa saya bersyukur dan wabil khusus kepada ibu-ibu harus bersyukur menjadi ibu perempuan atau menjadi perempuan muslimah. Dan perempuan muslimah harus bersyukur yang ada di forum silaturahmi ini. Sebab tidak semua orang perempuan muslimah sekarang ini mendapatkan ilmu yang langsung dari Ustadzah Aan. Sangat luar biasa itu. Bahwa pada intinya Islam mengangkat harkat martabat perempuan justru berangkat dari kesucian. Sehingga sebetulnya wanita suci itu adalah ada di perempuan. Coba kalau tadi disampaikan oleh Ustadzah Aan beberapa ayat dan salah satunya mungkin yang saya ingin kutip kembali surat Al-Baqarah atau surat Al-Maidah, lupa lagi nanti Ibu Ketua yang tahu persis tentang Al-Quran dari A sampai dari Bismillah sampai Minal Jinnati wan Nas. Ini surat apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya dengan taubat, juga adalah yang mensucikan jiwanya. Tadi Ustadzah Aan mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah ini. Nah oleh karena itu saya ingin meringkaskan saja bahwa wanita suci itu adalah wanita yang bersih hatinya, bersih akidahnya. Tidak ada lagi dalam hatinya kecuali yang
dituju adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikejar cintanya adalah cinta abadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, kalau cintanya tidak karena Allah, maka belum termasuk wanita suci. Gitu. Oleh karena itu, ibu dipertemukan dengan suami, ibu dikasih momongan, ibu dikasih cucu, itu adalah merupakan buah cinta yang karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita ingin lebih happy di dalam hidup, maka ikuti saja prinsip saya, enjoy your life. Prinsip pertama, bahwa hidup ini harus diyakini dengan siap-yakinnya merupakan rahmat Allah. Jadi apapun yang terjadi yang menimpa kepada kita, itu adalah merupakan kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah itu jangan dimaknai kebaikan saja. Bisa saja keburukan itu adalah merupakan kasih sayang Allah. Kan dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kullu nafsin da'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khair wa ilaina turja'un, kan gitu. Jadi intinya adalah kebaikan maupun kejelekan yang menimpa kepada kita. Jadi kalau dulu misalkan ibu bertemu dengan suami begitu sangat baik, begitu sangat perhatian, sampai kemana-mana juga diantar, kan gitu. Tetapi sekarang jangankan diantar, baru menyampaikan sekarang mama mau ke pasar. Ya udah, padahal belum minta untuk diantar ke pasar, tetapi suami sudah mengatakan, ya ibu pergi saja sendiri. Nah itu kalau dulu mah kan jangankan minta diantar, malah menawarkan diri kan gitu. Tetapi sekarang ternyata berubah. Maka kalau kita punya konsep bahwa itu adalah rahmat Allah, berarti itu adalah lapangan jihad kita, lapangan amal saleh kita yang diturunkan oleh Allah kepada kita, punya suami karakter seperti itu. Jadi kalau tadi misalkan bicara yang disampaikan oleh Ibu Nurmalah gitu ya, misalkan ada banyak sekarang perempuan, termasuk Bunda juga menyampaikan kayak seperti itu, latah wala tahzan, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kita tetap saja kita hadapi itu dan yakini bahwa itu adalah merupakan lahan amal saleh kita. Jadi bisa jadi kita masuk surga itu bukan karena sholat kita, karena bisa jadi sholat kita suka lalai gitu atau wudhunya tidak sempurna kan gitu. Tapi masuk surga kita adalah karena kita bisa meluruskan suami kita yang belum baik menjadi baik, anak kita yang tidak baik menjadi baik, teman kita yang suka gosip oleh kita diingatkan menjadi baik, maka itu adalah merupakan lahan amal saleh kita. Yang kedua adalah wanita suci itu adalah bersihnya ibadah kita. Karenanya forum ini materinya kan terus diselang-seling gitu. Bagaimana supaya ibadah kita tetap menjadi baik. Kalau sholat kita kan dalam pengertian ibadah itu jangan diartikan hanya dalam pengertian ibadah mahdoh, tapi justru yang lebih luas itu adalah ibadah ghair mahdohnya. Ibadah ghair mahdoh inilah yang harus oleh kita justru bagaimana disadarkan diri kita. Jadi kalau tadi Ustaz Daan mencerita tentang seorang wanita yang takwa, wanita yang bagus dipandang oleh manusia, tetapi terhadap suaminya kurang bagus, maka kata Nabi adalah pinar. Orang yang seperti itu adalah akan masuk neraka. Kenapa? Ibadah individual dengan Allah bagus, tetapi ibadah sosial, ibadah lingkungannya kurang bagus. Dan itulah yang disinyalir oleh Allah, zuribat alaihimuz zillah aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas gitu. Jadi itu. Yang ketiga adalah bersihnya pikiran. Nah ini pikiran kita yang harus nantiasa dibangun. Termasuk tadi, sekali lagi, apapun yang ibu rasakan atau saya rasakan di kantor, di tempat kerja, di rumah, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan kawan, kalau misalkan ada yang memang membuat kita tidak nyaman, nggak usah marah. Kata Nabi, la tagdob. Tapi justru harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Engkau menurunkan hari ini adalah kebaikan buat saya dengan apa? Dengan dimarahi orang gitu kan, atau digosipin orang, atau difitnah orang gitu. Alhamdulillah dosa-dosa saya dikurangi sama dia. Kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Lawan kejelekan itu adalah dengan kebaikan. Jadi kalau mereka mencaci memaki, jawab dengan senyuman, dijawab dengan doa. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan dia yang
fitnah saya, menggibah saya, segera disadarkan, engkau yang maha kuasa bisa melembutkan hati dia. Gitu. Jadi pikirannya positif. Sebab kalau kita berpikir negatif, apapun yang diberikan oleh Allah yang baik menjadi jelek, tetap aja. Ketika dikasih sehat, tetapi pikirannya menjadi jelek. Nah, alhamdulillah ya, sehat sekarang ini. Kita sudah bebas dari COVID. Ayo kita poya-poya, pesta-pesta gitu, Pangandaran gitu. Wah, kan sudah lain ceritanya kan gitu. Nah ini, tetapi kalau positif, alhamdulillah ya Allah, kami punya kesempatan di saat bebas seperti dari COVID, saya bisa lebih leluasa untuk melakukan berbagai amal saleh. Tetapi pada saat COVID seperti ini pun, ya Allah ya Rabb, Engkau menguji kami sebetulnya untuk menguji siapa yang terbaik di antara kami kan gitu. Jadi disinilah bahwa siapapun yang kuat pada saat pandemi ini adalah dia yang menjadi pemenangnya. Linabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Yang keempat, bersihnya, ini wanita suci itu adalah bersihnya ucapan. Saya ngambil dari kitab Al-Fiqhul Manhaj ala Mazahib Imam Syafi'i, ya, ketika beliau mengupas tentang toharoh. Dalam pandangan Imam Syafi'i, toharoh itu punya makna bahwa satu adalah fitratun nas, merupakan pembawaan asli manusia. Jadi manusia itu senang kepada kebersihan. Jadi kalau ibu masuk ke tempat kotor, terus ibu mengatakan, alhamdulillah senang saya di tempat kotor, itu adalah sudah keluar dari fitrah gitu. Tapi kalau ibu masuk ke tempat bersih, dia alhamdulillah enakan gitu. Sama, mendengar kata-kata yang bersih, kata-kata yang baik, senang gitu. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor, pakaian kotor gitu ya. Jadi bersihnya ucapan. Selanjutnya adalah bersihnya pakaian. Punten ya, ibu-ibu mungkin di sini, kalau ibu naik angkot, punten ini. Ya, ini fitrah kan gitu. Bu Eha naik angkot kan gitu. Duduk berdampingan dengan orang yang pakaiannya kotor gitu, apalagi bau-bau. Wah, itu kan dengan Bu Dewi mungkin dengan berbagai cara bagaimana caranya untuk menghindar kan gitu, geser sedikit atau apa kan gitu. Itu adalah bersihnya pakaian, maka tidak boleh kaum muslimin apalagi seorang perempuan itu adalah bararau gitu. Apalagi di hadapan suaminya. Ini mah di hadapan orang sararengit, di depan suami tidak kan gitu. Tetapi bagi wanita muslimah pada kondisi bagaimanapun bahwa harus wararangi gitu. Apa ya wararangi? Ya gitulah. Mungkin bisa kebayanglah gambarannya seperti itu. Dan bersihnya lingkungan. Malah kita bisa membayangkan atau bisa mengilustrasikan. Kalau satu rumah bersih, itu menunjukkan bahwa bersihnya hati orang itu, bersihnya pikiran orang itu, bersihnya akidah itu. Sebab merupakan refleksi atau cerminan dari akidahnya gitu. Sebab akidah Islam tidak pernah mengajarkan untuk senantiasa rumah kita kotor gitu. Kan gitu. Lingkungan kita kan gitu. Dan yang terakhir adalah bersihnya harta kekayaan. Sekecil apapun di dalam harta kekayaan kita itu, di situ ada hak Allah. Dan hak Allah itu diberikan kepada asnafnya. Kan gitu. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini, maka di situ adalah hak. Maka kalau hak Allah itu, kalau memang sudah sampai kepada nisab dan haulnya, namanya zakat. Tetapi kalau tidak sampai kepada nisab dan haulnya, namanya infak atau sedekah. Maka keluarkanlah sebagiannya gitu. Nah, oleh karena itu, kita wanita suci adalah wanita yang senantiasa ketika kita mendapatkan harta kekayaan yang dimiliki oleh kita, maka di situ adalah hak Allah yang harus kita keluarkan. Jika demikian, maka insya Allah kita sudah menjadi wanita yang pantas untuk menjadi penghuni surga. Tapi kalau belum begitu, ya, apalagi suaminya tidak ridho karena tidak bersihnya tadi, ya tidak akan masuk surga. Ayu mamra'atin, ya, idza matat. Jadi ridhonya seorang laki suami itu adalah apabila seorang wanita itu meninggal dan bahwa rotin dia itu ridho. Ridho itu karena apa? Tadi karena mungkin karena perilaku, karena kebersihan hati, karena kebersihan pikiran, karena bersihan pakaian, karena kebersihan badannya gitu kan, kebersihan lain-lainnya gitu. Jadi karena itu yang dikejar itu ridho itu bukan hanya kita ngerayu suami gitu, bukan supaya bapak ya ridho ya nanti lo pemi mama mau tanyakan gitu, nggak usah begitu. Sebab dengan sendirinya nanti juga adalah akan mengatakan bahwa apa yang terjadi dialog antara Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan sahabat ketiganya. Ya Aisyah, tolong ceritakan apa sih keistimewaan Rasulullah yang engkau dapatkan gitu. Maka Aisyah menunduk. Karena tidak dijawab, maka sahabat itu bertanya, Aisyah, mohon maaf ya kalau menyinggung pertanyaanku ini.
Cuman aku hanya ingin tahu apa sih yang sebetulnya yang terjadi, apa yang indah menurutmu dengan Rasulullah selama hidup dengan Rasulullah. Aisyah sambil bangun, kepalanya diangkat, air matanya keluar, tapi air mata bahagia. Dia hanya mengatakan, kana kullu amrihi yang jaba. Semuanya adalah indah bersama Rasulullah. Badannya wangi, kan gitu. Nah itu juga sama ketika nanti dibalikan gitu, ketika ditanya, saya bertanya kepada suami ibu apabila sudah meninggal kan, ya, ibu lebih duluan umpamanya ketika saya tanya kepada suaminya apa ya terkesan yang paling terindah yang pernah didapat selama hidup dengan Ibu Haji Hera, dengan Ibu Nurmalah, dengan Ibu Dewi. Para suami itu menjawab, karena kullu amrihi ajaba. Semuanya indah, Ustadz. Tidak ada yang tidak indah. Senyumnya menawan, kata-katanya menenteramkan, kan gitu. Pegangannya membuat saya hangat. Udah kalau sudah begitu, itu perempuan masuk surga gitu. Itu saja. Mohon maaf karena saya ini kalau sudah berbicara tentang masalah perempuan ya sangat sensitif juga gitu ya. Bunda mohon maaf ini Bunda Yanti ini agak sedikit panjang dan ini sebetulnya kan Imam Syafi'i itu ada 4 yang disampaikan, 1 fitratun nas, yang kedua adalah izzatil muslim, untuk kemuliaan seorang muslim. Pentingnya toharoh itu, pentingnya kebersihan itu adalah untuk kemuliaan. Jadi wanita menjadi mulia kalau bersih kan gitu. Lisihatil jismi, untuk kesehatan jiwanya. Dan konon katanya kan sekarang kenapa kita harus cuci tangan pada saat pandemi ini? Karena kemungkinan kaum muslimin itu di dunia ini ya salah satunya mungkin belum bersih. Apalagi orang kafir gitu, padahal kita sudah rajin setiap waktu sudah mencuci kan gitu. Tetapi dipandang sama Allah belum bersih gitu. Akhirnya kita harus dikasih ujian sampai bertahun-tahun ini dan kita tidak tahu kapan ini berakhir, tapi kita nikmati saja. Mudah-mudahan kematian kita pada saat pandemi insya Allah syahid. Tidak mati sekarang pun insya Allah kita masih punya peluang bagus. Yang terakhir adalah lijamilin nafsi indallah. Itu adalah untuk melihat bahwa kecantikan wajah kita di hadapan Allah. Sekali lagi indallah, bukan indan nas, bukan di hadapan manusia, tetapi indallah. Itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Karena saya sebagai penasihat, saya juga berkewajiban untuk menyampaikan hal-hal yang memang apa yang saya dapat. Dan ini adalah, mohon maaf, ini karena pemantiknya adalah ini narasumber kita. Jadi narasumber kita sangat bagus sekali memantik saya. Jadi berpikir keras, oh iya, diputar lagi ilmu-ilmu yang pernah saya dapat. Kurang dan lebihnya mohon maaf, terutama kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Apalagi saya mencontoh-contohkan kepada ibu-ibu tadi, bukan apa-apa, tetapi itu hanya untuk mempermudah saja. Mohon maaf ya Bunda Yanti, Bunda Dewi, Bunda Hera, dan Bunda Nurmalah, dan bunda-bunda lainnya. Semoga semua bunda-bunda ini, termasuk adalah Ibu Ustadzah, senantiasa sehat, sukses, dan penuh berkah. Nasrullah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz, tambahannya, penjelasannya, mudah-mudahan semua bermanfaat bagi ibu-ibu semua yang hadir pada malam ini. Masya Allah, nuhun pisan. Baik, kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsira kepada Ibu Ustadzah Aan. Apa yang sudah disampaikan semua sangatlah baik. Itu sebagai nasihat bagi kami semuanya Ibu dan ibu-ibu lainnya yang hadir pada malam hari ini. Semoga ini menjadi amal jariah bagi Ibu dan keluarga dan juga bermanfaat bagi kami ibu-ibu untuk dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dan selanjutnya untuk lebih memperbaiki diri dan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami kepada agama kami dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah akhirnya sampai kepada acara terakhir yaitu penutup. Tidak banyak yang kami ucapkan. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiri mu'min. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada semua petugas malam ini yang sudah
ikut dalam pelaksanaan acara malam ini, Ibu Hajah Hatika, Ibu Hajah Lilis, dan ibu-ibu semua yang hadir juga. Ditunggu untuk Selasa berikutnya ya Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Hatur nuhun kasadayana Ibu Ustazah, hatur nuhun pisan, jazakallahu khairan katsira. Amin, amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Ibu Ustazah Aan. Sami-sami Ibu. Oh, Jazakillah khair. Ustazah, syukron kasiron, jazakillah khairan kasir. Iya, Pak Ustaz. Ya, sami-sami, hapunten. Pilih ya jamaahna ya, tapi alhamdulillah pas Ibu Ustazah banyak oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga pilih ya mengiringan teras biasa Ibu Ustazah. Nah, insya Allah Ustaz. Setiap malam Selasa malam ya Ustaz ya. ya Selasa malam. Ya, Ustaz. Ya ini kan ibu-ibu ini kan sebetulnya ibu-ibu yang sangat hebat. Iya Di betul Kabupaten betul. Bandung beliau bisa menghimpun forum-forum ini kan jauh-jauh. Bunda Yanti itu adalah di apa namanya itu di Ibun itu kan. Ibun itu hampir sebelah timur ya gitu. Selatan atau selatan ke sebelah timur gitu. Dan itu di bawah si jembatan jembatan kuning itu. Iya. Dan ini Ibu Bunda Yanti itu bunda yang hebat sekali. Wanita inspirator ya yang sekarang ini terus kalau kita lihat kegiatannya setiap hari tidak pernah berhenti, dari dinas ke dinas, dari instansi ke instansi, dari seluruh provinsi. Saya kemarin pernah lihat di Jawa Tengah, di DKI, Jawa Timur kan gitu. Dan kalau main ke rumah Bunda Yanti itu unik itu Ustazah gitu, unik di sana itu. Banyak anak-anak yang membuat kita bisa nangis gitu. Nanti kapan-kapan Ibu Dewi itu janji tuh Bu Dewi mau renus Ya, nanti nih, Pak Ustadz ya. PPKM-nya diperpanjang, Bunda. Iya makanya Bu, aduh. Nanti diantos turun ilmunya. Ya betul lah. Jadi PPKM diperpanjang, tidak usah mengeluh, dan mengeluh juga ternyata tidak berubah menjadi langsung kering kayak simsalabim.